Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Latresya Aprilia Burustepu, NIM C1C0262. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Teknik Analisis Data. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian teknik analisis data. Secara istilah, analisis data merupakan sebuah kegiatan analisa penelitian yang dilakukan dengan cara memeriksa segala bentuk data dari komponen penelitian seperti catatan, dokumen, hasil tes, rekaman, oral history, dan lain sebagainya. Sedangkan teknik analisis data merupakan suatu proses mengolah data menjadi informasi baru. Proses ini dilakukan bertujuan agar karakteristik dan menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna sebagai solusi bagi suatu permasalahan, khususnya bagi yang berkaitan dengan penelitian. Baiklah, yang kedua saya akan menjelaskan tentang tujuan teknik analisis data. Di mana di sini ada 5 tujuan dari teknik analisis data ini, antara lain yang pertama yaitu mengurangi data agar lebih mudah dipahami. Kedua, mendapatkan jawaban dari penelitian yang dilakukan untuk nantinya diolah menjadi kesimpulan yang sesuai dengan data yang telah didapat. Ketiga, memahami bagaimana seseorang memakai suatu fenomena. Keempat, mendapatkan penjelasan mengenai suatu peristiwa tertentu. Dan yang terakhir, mendapatkan alasan mengapa seorang melakukan tindakan tertentu. Selanjutnya yaitu model analisis data. Di sini terdapat 2 model. Yang pertama yaitu model induktif, yang dimana model induktif ini adalah proses pengolahan data yang dilakukan dengan tahapan mulai dari mencari fakta hingga selanjutnya disesuaikan dengan teori yang telah dipilih. Fakta yang valid sangat diperlukan agar tidak berpotensi terjadinya manipulasi data. Model induktif erat kaitannya dengan pembahasan mengenai permasalahan sosial. Yang kedua yaitu model deduktif, yang dimana model deduktif ini adalah menganalisis data yang dilakukan mulai dari tahapan teori hingga selanjutnya baru ke tahap penelitian fakta-fakta. Artinya model ini kebalikan dari model induktif. Selanjutnya yaitu jenis teknik analisis data. Di sini terdapat 2 jenis, yaitu teknik analisis data kualitatif dan teknik analisis data kuantitatif. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang teknik analisis data kualitatif, yang dimana data kualitatif sering diartikan sebagai data yang tidak bisa dibentuk menjadi suatu angka atau bersifat non-numerik. Dan teknik analisis data kualitatif ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu analisis konten. Pada dasarnya, teknik analisis konten dibutuhkan saat harus benar-benar memahami keseluruhan tema pada data kualitatif yang dimiliki. Yang kedua yaitu analisis naratif. Umumnya, teknik analisis naratif terfokus pada bagaimana suatu ide ataupun cerita dijabarkan kepada seluruh bagian terkait. Metode satu ini biasanya digunakan untuk membuat suatu interpretasi tentang penilaian pelanggan, perasaan karyawan terhadap pekerjaan, proses operasional, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yaitu analisis wacana. Bukan hanya teknik analisis naratif, teknik analisis wacana juga kerap digunakan untuk menganalisis interaksi individu. Namun, kedua jenis teknik analisis ini terletak pada fokusnya. Jenis teknik analisis yang kedua yaitu teknik analisis data kuantitatif. Kebalikan dari kualitatif, data kuantitatif merupakan data numerik yang bisa dihitung secara pasti dan akurat. Salah satu contoh dari data numerik yang terdapat dalam metode penelitian kuantitatif adalah hasil survei responden di suatu bidang dan wilayah tertentu. Teknik ini biasanya menggunakan model statistik, matematika, dan lain sebagainya. Adapun teknik analisis data kuantitatif ini mencakup beberapa hal, diantaranya itu ada 2. Yang pertama yaitu analisis deskriptif dan kedua analisis inferensial. Analisis deskriptif ini lebih sering dilakukan saat para peneliti melihat performa data di masa lalu untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Sedangkan analisis inferensial ini adalah teknik analisis inferensial yang menggunakan rumus statistik.
Setiap hasil yang didapat melalui perhitungan tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk membuat suatu kesimpulan yang berlaku secara umum. Selanjutnya yaitu langkah-langkah teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penerapannya harus memperhatikan langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam teknik analisis data ialah pengolahan data, penganalisisan data, dan penafsiran data. Nah, yang pertama itu pengolahan data. Tahap pengolahan data ialah ketika data-data sudah terkumpul. Pengolahan data bertujuan untuk menyeleksi atau memfokuskan data dengan permasalahan penelitian, sehingga data-data tersebut akan menyebar. Tahap pengolahan data ada 3, yaitu penyuntingan, pengkodean, dan tabulasi. Yang kedua yaitu penganalisisan data. Tahap penganalisisan data ialah tahap kedua setelah data-data penelitian sudah diolah, disajikan, dan disusun secara sistematis. Tujuan penganalisan data dilakukan untuk menyederhanakan, mengklasifikasikan, untuk memudahkan data tersebut ditafsirkan. Dan yang terakhir yaitu penafsiran hasil analisis. Penafsiran hasil penelitian ini dilakukan untuk menafsirkan data-data yang telah disusun, diolah, dan disajikan menjadi simpulan yang bisa dipahami oleh pembaca. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang pertimbangan dalam pemilihan teknik analisis data. Setidaknya ada 4 faktor yang perlu diperhatikan atau dipertimbangkan dalam pemilihan teknik analisis penelitian atau data ini, yaitu yang pertama, karakteristik permasalahan penelitian. Permasalahan penelitian secara umum bisa dikategorikan menjadi 3, yaitu penelitian deskriptif, korelatif, dan komparatif. Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, maka sebelum melakukan analisis data haruslah memperhatikan teknik analisis data yang akan dipakai dengan menyesuaikan pada permasalahan penelitian tersebut. Yang kedua, karakteristik data penelitian yang dikumpulkan. Data penelitian juga harus diperhatikan sebelum melakukan atau memilih teknik analisis data. Secara garis besar, data dikelompokkan menjadi 2, yaitu data diskrit dan kontinu. Ketiga yaitu karakteristik sampel atau cuplikan. Data penelitian dapat diperoleh dari sampel maupun populasi yang telah ditentukan. Apabila data diambil dari sampel, maka pemilihan teknik sampel perlu dilakukan secara cermat agar sampel yang dipilih benar-benar mewakili populasi. Dan yang terakhir yaitu karakteristik hubungan dan banyaknya variabel. Apabila penelitian yang dilakukan adalah penelitian bersifat korelasional, berusaha mencari sifat dan besarnya hubungan antar variabel penelitian yang nantinya diharapkan dapat memberikan penjelasan terhadap gejala yang diamati. Teknik yang digunakan untuk mencari besarnya hubungan antar 2 variabel berbeda dengan teknik untuk variabel yang lebih dari 2. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Atas perhatiannya, saya mengucapkan banyak terima kasih.